Selamat pagi sahabat perempuan. Dalam sepekan terakhir, harga daging dan sayur mayur mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Mintohok, harga daging ayam kampung naik dari Rp75.000 menjadi Rp100.000. Sementara ayam daging yang semula seharga Rp35.000 naik menjadi Rp45.000 per ekornya. Kenaikan terjadi dikarenakan meningkatnya permintaan masyarakat menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Meski tidak mengalami kenaikan drastis, kenaikan juga dialami oleh kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah, cabai, bawang putih, telur, dan minyak goreng. Harga bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam pun juga terjadi di pasar tradisional Bawean, Surabaya, Jawa Timur. Di sini harga daging ayam mengalami kenaikan dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Kenaikan terjadi karena tingginya permintaan masyarakat, sementara pasokan mengalami penurunan. Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Tadi sudah bersama-sama kita menyaksikan sebuah tayangan mengenai kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan juga salah satu adalah curahan hati dari para ibu-ibu. Gimana nih ngatur biaya belanja, harganya naik, gajinya tetap. Kecuali kalau gajinya naik juga ya, ternyata kan gajinya baru nanti kalau THR di belakang. Bersama kita pagi hari ini selain ada Mbak Rosina Vera Uli sebagai psikolog, ada Mbak Oki Setiana Dewi sebagai ustazah, dan juga ada perencana keuangan kita pagi hari ini ada Bu Mika Rini. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, saya juga mau nyapa sama ibu-ibu. Bu, apa kabar Bu semuanya? Sudah mulai deg-degan belum ada kenaikan harga menjelang Ramadan? Udah mulai nyetok-nyetok barang belum? Nah, belum. Gimana ya Mbak Mika ya? Biasanya kan kita ini bulan Ramadan ini aja sekarang masih menjelang ya 10 hari ya menjelang ke sana. Ini udah harga-harga udah naik. Nanti belum lagi mau ke Lebaran, harga-harga semakin naik. Tapi kan gaji tetap segitu-segitu aja. Gimana ya Mbak Mika ya? Jadi kita mesti evaluasi apa yang dibelanjakan, kemudian kapan belanjanya. Biasanya ibu-ibu ya, rumah tangga Indonesia terjebak pada dua hal itu. Apa yang dibelanjakan dulu. Jadi dianggap semuanya penting, jadi pengen dibeli. Apalagi kalau mau bulan puasa tuh, terus ada kayak sindrom harus stok barang gitu di depan. Mereka melakukan itu karena berasa nanti harga mau naik, jadi stok dulu aja barang di depan gitu ya. Terus juga nanti terlalu optimis, nanti juga bakalan dapat THR, jadi nggak apa-apa dong belanja banyakan dulu di depan ya. Padahal mah nanti kalau udah dapat THR dia belanja lagi gitu. Nggak tahu kenapa ya orang kalau puasa bawaannya kalau mau buka makanannya jadi 2-3 kalinya lebih banyak. Jadi yang tadinya harus langsing malah jadi tambah gemuk. Betul. Karena ada stok barang itu. Jadi menurut saya tidak perlu harus stok barang ya. Kemudian juga untuk apa yang dibelanjakan nih. Tadi kan ada pilihannya mau ayam kampung, ada ayam negeri ya gitu. Biasanya makan ayam kampung tuh harganya udah kayak 100.000 tuh tadi. Nah, kemudian ada ayam negeri. Mungkin bisa disubstitusi. Jadi kita tidak mengurangi gizinya rumah tangga, tetapi barangnya saja. Kalau nggak sanggup beli ayam, diganti dengan telur. Kalau nggak telur, tempe tahu. Gizinya tetap dapat, tetapi harga yang dikeluarkan menjadi lebih hemat. Kemudian cara belanja, kapan belanjanya? Kalau sudah belanja bulanan, jangan lagi belanja mingguan. Kalau udah belanja mingguan, jangan lagi belanja harian. Jadi kombinasi aja. Jangan hariannya iya, mingguannya iya, bulanannya iya. Nanti belum Lebaran udah habis duitnya. Begitu ya. Jadi menyetok barang itu belum tentu betul ya. Mungkin tidak perlu justru karena kalau tambah banyak malah tambah mau makannya tambah banyak soalnya. Stoknya banyak bukan berarti untuk sebulan tapi tetap seminggu gitu ya. Betul. Terus kalau belanja bulanan ya sudah jangan belanja semingguan atau belanja harian seperti itu. Saran saya harian sama mingguan saja. Harian sama mingguan aja, bulanan jangan. Iya. Tapi memang kan dengan harga yang semakin naik ini kalau kita belanjanya nanti makin naik gimana dong Mbak Mika? Nggak apa-apa tuh. Ya begini, soalnya walaupun sudah belanja sekarang, nanti dia dapat duit dia belanja lagi. Kecuali kalau dia belanja sekarang, dia nyetok terus dia janji bersumpah tidak akan belanja lagi sampai Ramadan gitu. Nggak memang bisa ya? Ibu-ibu. Ya Mbak Vera gimana Mbak Vera? Ini dia makanya tadi Mbak Mika itu betul-betul menyampaikan kebutuhan beda sama keinginan, beda banget gitu ya. Namun tadi apapun kenaikannya kan udah bisa diprediksi. Tiap bulan Lebaran, tiap Ramadan naik kok. Iya. Nah, siapa bilang gaji nggak naik, Mbak Maudi? Ada kenaikan kok, karena selalu ada inflasi kan. Iya. Namun begini, bukan masalah berapa pendapatannya, itu saya udah dibahas di buku saya sebetulnya. Bukan berapa pendapatan yang Anda punya, tapi begini, bagaimana Anda mengelola supaya gaya hidup Anda sehari-hari, ya,
betul-betul sederhana, nggak lari-lari dalam treadmill hedonis. Kita suka lari-lari dalam treadmill. Treadmill itu kalau lari treadmill untuk ngurangin berat badan, oke. Ini treadmillnya hedonis. Jadi lihat tetangga kalau tiap Ramadan stoplessnya baru, beli stoples baru, gitu kan Bu? Lihat tetangga rumahnya catnya jadi baru kalau Ramadan. Itu juga akhirnya kenaikan kebutuhan pokok Anda tercekik. Padahal sebetulnya Anda udah spare buat yang lain-lain. Jadi berhentilah berlari-lari dalam treadmill hedonis. Karena kenapa? Sebetulnya mengelola keuangan ini masalah pribadi, erat dengan masalah psikologis Anda. Semakin matang pemahaman kita tentang uang, semakin mampu kita hidup sederhana dan menyimpan maupun menginvestasikan uang yang kita itu punya. Dirangkum jadi nggak berat dalam gitu bukunya hidupnya, Mbak Vera ini ya, Discovering Your Black Box ini ya. Ini karena black box itu maksudnya gini Mbak Maudi, ya. alam bawah sadar. Segala aksi kita pada saat belanja itu sebetulnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita loh. Termasuk pada saat belanja tadi dan menghambur-hamburkan uang, beli yang tidak perlu atau stok-stok yang belanja tidak perlu. yang nggak perlu kalau lebaran gitu, baju itu baru, masalah alam bawah sadar gitu dari masa lalu. Nggak baru nggak apa-apa gitu ya. Gimana? Jadi alhaqumut takatsur, bahwa orang-orang yang bermegah-megahan itu adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang lalai. Kenapa sih seperti itu? Kenapa harus bermegah-megahan kalau memang kan kita mengetahui jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kita mengetahui bersama kalau orang-orang yang membazir adalah orang-orang temannya setan. Jadi kalau misalnya ngerasa lebih sih silakan, apalagi kalau mau bagi-bagi itu bulan puasa. Kalau lebih ya, kalau lebih. Tapi kalau bahan untuk diri sendiri aja nggak cukup, untuk keluarga sendiri aja nggak cukup, ya dahulukan keluarga terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Oki, Mbak Mika, dan Mbak Vera. Ini kenapa kita mengangkat masalah kenaikan harga, karena sahabat-sahabat perempuan yang datang ke sini salah satunya juga ingin mencurahkan karena mereka mendapatkan kekerasan dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga juga akibat desakan ekonomi. Seperti sahabat perempuan kita yang nanti seperti apa kisahnya, tetaplah bersama kami atau mengikuti kita dalam Curahan Hati Perempuan. Jangan kemana-mana. Baik, langsung aja kita mengundang sahabat perempuan kita yang pertama, ada Gita di sini. Silakan bergabung, Gita. Oke. Selamat pagi, Gita. Silakan dengan Mbak Vera. Cantik banget hari sahabat perempuan kita. Yuk kita duduk bareng-bareng ya. Kita di sini ingin cerita mengenai pernikahan kita dengan suami di usia yang sangat muda ya. Iya. Kemudian ternyata suaminya juga seumuran. Dan kemudian gimana, apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, silahkan ceritain dulu. Jadi kan aku nikah tuh di usia jalan ke 19. Itu tuh pertamanya sih aku sama dia emang temen banget kan, kenal banget. Terus aku pacaran nggak begitu lama, terus aku nikah. Pas aku nikah itu tuh di awal-awal nikah sih ya masih baik-baik aja gitu kan. Tapi pas aku hamil gitu kan, dianya udah yang rada-rada gimana gitu. Waktu memutuskan menikah di usia yang sangat muda itu, kedua orang tua setuju? Keluarga sih sebenarnya nggak setuju, tapi anaknya saling maksa gitu kan. Dua-duanya, Gita dan suami juga ingin. Bukan alasan apa-apa ya, emang pengen nikah aja. Luar biasa hebat. Safira sama Ferdi nikah tapi baik-baik aja kok sampai sekarang. Kemudian pada saat hamil itu berapa lama setelah nikah? Setahunan gitu? Enggak lama. Oh, enggak lama. Terus satu hamil. Nah, pas lagi hamil itu ada Iya, dia kan punya usaha kan. Jadi tuh dia setiap pulang selalu mabuk. Nah, dari situ juga dia enteng tangan. Pas saya hamil di usia 6 atau 8 bulan gitu, dia pulang mabuk. Aku udah sering tegur kan, tapi dia malah lebih marah. Terus dia ngedorong pas aku lagi hamil, aku jatuh. Terus aku ngeberontak, dia pegang tangannya sampai pada biru, digigit juga biru. Digigit? Iya. Terus aku sih ngumpetin gitu kan, takut keluarga tahu, terus takut malah nambah besar kan masalahnya. Terus pas udah kayak gitu, pas ketahuannya itu, aku lagi kunci rambut, tiba-tiba baju aku naik, mama aku nanya gitu kan, itu kenapa biru gitu. Terus aku masih ngumpetin, aku bilang enggak, ini bercanda, kepentok, aku bilang kayak gitu. Kamu nggak bilang sama siapa-siapa bahwa kamu lagi hamil, ada hal-hal seperti itu? Enggak. Sering
sering banget. Dia juga sering nggak pulang. Aku suka samperin dia, tapi ya nggak ada di tempat kerjanya. Terus pas dia juga nggak pernah datang di acara keluarga aku, nggak tahu kenapa. Apa gara-gara keluarga aku emang nggak setuju sama dia. Pas itu aku pas lahir, aku pun lahirnya nggak tahu kenapa, apa mungkin karena faktor yang jatuh itu ketuban aku pecah duluan sebelum waktunya, jadi sebelum ada kontraksi. Jadi lahirnya prematur. Prematur. Suami mendampingi waktu itu? Dia mendampingi sih. Ada. Dan dia setelah bayi lahir menjadi ayah yang baik? Enggak. Dia aku disuruh ikut dia tinggal di rumah orang tuanya. Di situ dia malah makin jadi gitu kan. Dia makin nggak pernah pulang. Terus dia juga yang aku dengar, dan dia juga ngakuin sendiri kalau dia emang ada main sama karyawannya. Punya selingkuh? Iya. Emang pacaran dengan satu orang itu? Iya. Atau? Enggak, pas udah kayak gitu, aku mutusin pas ketahuan itu 2 kali dia nggak pulang, aku mutusin buat pulang ke rumah orang tuaku. Pas pulang ke rumah orang tuaku, dia nyusulin. Di situ aku gapin dia di BBM. Ternyata dia tuh nggak pulang, padahal anaknya sakit. Aku udah suruh dia pulang gitu kan. Dia nggak pulang, ternyata dia ke klub sama teman aku sekolah. Teman kamu yang kamu tahu bahwa kalian suami istri gitu, iya. Dan dia tetap pergi sama suami kamu Iya. gitu. Cuma pergi aja atau emang? Aku sih nggak tahu, cuma yang aku tahu dia pergi berdua. Terus kamu gimana sikapnya sama teman kamu gitu? Kesel? Sempat marah, sempat aku tegur gitu kan. Tapi kesini sih aku maafin. Mbak Vera, mungkin sebelum kita melanjutkan yang lain, silakan Mbak Vera. Berat ya, pernikahannya di usia muda, di bawah 20 tahun itu kategorinya muda. Bukan berarti anak yang muda nggak bisa sukses dalam pernikahan loh. Ini usia biasanya memang nggak selalu terkait dengan tingkat kematangan. Namun kayaknya tingkat kematangan mereka memang masih belum di level itu, karena tadi orientasinya dari tadi obrolan adalah aku atau dia. Jadi di sini nih, me, myself terpenuhi nggak di dalam pernikahan ini atau enggak. Jadi konfliknya pasti akan tinggi, terutama setelah melahirkan. Jadi ketika suami setelah istri melahirkan paling sering pulang malam, itu adalah indikasi suami pun mengalami stres terkait perubahan dalam hubungan Anda atas kehadiran anak yang baru. Salah satunya. Dan tadi ingat, kalau sudah suami minum minuman keras, itu di psikologi aja kita udah angkat tangan loh. Karena semuanya related atau terkait dengan yang pertama kekerasan secara fisik ataupun verbal, yang kedua perselingkuhan, yang ketiga syukur alhamdulillah dia nggak ngedrugs ya. Aku nggak tahu. Tiga ini. Itu biasanya udah sepaket gitu ya. Makanya di dalam agama Islam juga minuman keras itu sangat diharamkan ya. Hidup dari segala kejahatan. Nah, nanti kita akan minta Mbak Oki bicara seperti itu. Kami akan segera kembali sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Kita lanjutkan lagi obrolan kita di Curahan Hati Perempuan bersama sahabat perempuan kita yang masih muda ini. Ada Gita yang menceritakan bagaimana pernikahannya di usia yang sangat muda, dan ada beberapa kejadian. Gita tadi gini, memutuskan untuk menikah di usia 18 ya, dan orang tua juga sebenarnya nggak setuju karena kayaknya kok masih muda banget, tapi kekeh nih ya, bersikeras untuk tetap menikah. Kenapa? Dan kenapa milih sama dia? Aku tuh mungkin udah di situ ada perasaan sayang juga kali ya. Terus di situ juga aku udah yang kayak ngerasa jenuh gitu. Ya udah aku mutusin buat nikah muda. Gitu. Baik, tapi ya memang yakin sama dia gitu maksudnya. Pertama sih yakin. Baik, terus di momen-momen yang tadi kita bilang setelah hamil ternyata dia mabuk dan dia karena punya bisnis kafe jadi sering minum, dan ternyata berselingkuh dengan teman kita juga. Di berbagai ini semua kejadian dalam rumah tangga yang masih muda ini, apa yang paling membuat kamu sedih banget ya, rasanya kamu kecewa sekali itu apa? Iya, jadi tuh yang paling aku sedih tuh aku lebih ngebela dia daripada keluarga aku sendiri, daripada orang tua aku sendiri. Ternyata ya gitu. Setelah kamu memilih dia daripada nurut sama orang tua, ternyata dia begitu ke kamu. Jadi aku sempat ngelawan ke orang tua aku karena lebih milih dia. Terus gimana ya, orang tua aku juga
Tapi orang tua aku tuh nggak yang marah sama aku, masih tetap baik, masih tetap terima, masih tetap bantu gitu kan. Sempet pas aku tinggal sama dia, mama aku mau jemput aku, main dong Git, mama kangen gitu. Pas udah kayak gitu, mama aku berusaha jemput, sama dia nggak boleh, kata dia ya udah sih nanti dianterin, tapi dianya tidur aja gitu kan. Ini sih mama udah nungguin, kasihan. Pas aku angkat telepon malah diambil handphonenya dan dipatahin. Segitunya, tapi dijemput nggak boleh, dianterin enggak, nelfon nggak boleh juga, seperti itu. Seberapa besar bentuk support dari keluarga kamu untuk dia? Karena pada saat ada beberapa momen yang akhirnya usaha dari suaminya pun bangkrut, kamu yang mensupport. Iya, jadi pas dia ke gap selingkuh itu, aku sempat pisah ranjang sama dia. Terus aku ngurus anak aku sendiri, aku kerja. Terus pas kita ketemu lagi, alasannya ke anak, diminta balik lagi. Ya udah, aku balik lagi. Dia bilang bakalan berubah. Ternyata pas kita balik lagi tuh enggak, emang sih dia nggak selingkuh gitu, tapi tetap dia mabuk, dia main tangan gitu. Dan lebih parahnya lagi, selama dia bangkrut pas setelah aku pisah gitu, itu dia tuh gengsi banget buat kerja, jadi nggak mau kerja di mana-mana. Jadi siapa yang mensupport dan tanggung jawab dia kepada anak untuk sayang sama anaknya dan ekonomi untuk urusan anak gimana? Itu dari orang tua. Kalau nggak dari orang tua aku, terkadang dia minta ke orang tuanya dia, cuma kan aku malu. Tapi orang tua aku banyak kebantu, tapi dia tuh nggak ada rasa terima kasihnya ke orang tua aku, ke keluarga aku. Baik, ini mungkin saatnya Mbak Oki untuk bicara. Silakan Mbak Oki. Iya, saya lebih menyoroti soal Homer. Homer itu yang sesuatu yang memabukkan ya Bu ya. Jadi hati-hati untuk para sahabat perempuan di luar sana, jangan sekali-kali memilih. Ini kan kita sudah dengar setiap hari pembelajaran bagi kita bersama, yang KDRT rata-rata pasti yang mabuk. Jadi jangan sekali-kali pilih suami yang minum minuman yang beralkohol atau Homer. Itu adalah induk dari segala kejahatan. Kenapa? Karena Homer itu bisa menghilangkan akal. Orang-orang yang sudah kehilangan akal, apa bedanya dia dengan binatang? Sehingga alkohol, seks, kriminal itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi hati-hati dengan memilih orang-orang seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana ada sebuah kisah, ada orang yang sangat soleh, ada orang yang sangat baik, kemudian disuruh pilih, ayo kerjakan 3 dosa nih, membunuh, berzina, atau minum alkohol saja. Kemudian orang ini pilih, yang paling ringan dosanya kan minum alkohol. Akhirnya dia minum alkohol. Karena minum alkohol, dia mabuk, kemudian dia berzina. Setelah berzina, perempuan itu hamil, dia bingung, dia bunuh perempuan tersebut. Dari alkohol, dia melakukan semua perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Jadi hati-hati, kalau ada laki-laki yang mendekati dengan kita mengatakan, enggak kok perbuatannya baik, tapi minum alkohol, orang baik gak akan pernah minum alkohol ya. Jadi hati-hati dengan Homer, karena wajar saja orang-orang yang minum Homer, doa-doanya tidak pernah diterima oleh Allah, tidak pernah dikabulkan. Kenapa? Karena barang haram itu masuk ke dalam tubuhnya. Jadi nih, ini pelajaran untuk kita semua. Pemilik restoran yang di dalamnya ada alkohol, pelayan restorannya, semuanya nih, itu semuanya dosanya sama. Sehingga kalau ada orang-orang yang bekerja di restoran atau pemilik restoran yang di dalamnya ada Homer, cepat-cepat pindah dari pekerjaan itu. Kita dapat duit tapi kamu tidak berkah kehidupannya. Kenapa nggak berkah? Nggak berkah karena di dalamnya ada alkohol, ada barang haram yang kau jual di situ untuk orang lain. Jadi hati-hati. Baik, terima kasih Mbak Oki. Kalau saya tuh nyorotin motifnya sih Mbak Maudi. Motif nikah di awal itu loh, tadi katanya adalah kayaknya udah jenuh gitu ya. Jenuh pacaran. Jenuh. Gitu kan. Oke, jenuh pacaran atau jenuh tentang kehidupan secara individual, personal. Itu beda, karena dari tadi kita ngobrol hampir 10 menit, kata-katanya aku dan aku, dia itu terpisah individunya. Kata-kata kitanya cuma 2 kali loh disebutkan. Artinya apa? Pertama kali menikah, jangan-jangan alasannya adalah untuk menghindari sesuatu, bukan untuk bikin orang yang saling jatuh cinta nih. Kita nih witnessnya ini loh, kekitaan ini kuat, kita mau sama-sama, kita suka dan duka, kita berkembang bareng nih yang tua bareng nih yang gitu kira-kira kita. Jadi ketika bertengkar pun kita masa bisa sampai ke level ini sih yang gitu, babe, bukan dia, aku. Di sini unsur-unsur egonya tinggi khas anak muda. Iya, mungkin karena memang masih muda ya waktu itu ya, belum terpikir bahwa menikah itu adalah bukan menjadi bareng, jadi berdua, jadi kita, bukan aku dan dia gitu ya, atau aku dan kamu dan ada dia, 3 deh. Jangan. Mbak Mika, silakan. Ini karena suami udah dengan segala macam kejadian, tanggung jawab, usaha bangkrut dan gengsi kerja, jadi ekonomi terganggu pastinya. Ya, jadi
sebenarnya kalau dasar-dasar sebuah keluarga yang baik, salah satunya juga fondasi keuangan yang harus kuat gitu ya. Sebab bagaimanapun juga namanya sudah punya keluarga sendiri, kita sebagai suami istri lah yang harus menghidupi. Nah, jadi memang harus dibiasakan, terutama bagi yang belum menikah, jangan tabu untuk membicarakan masalah keuangan. Ya, kalau misalnya lagi ketemu, simulasi lah buat anggaran gitu. Ya udah dibiasakan. Kemudian juga kalau dulunya pacaran gitu ya, kalau udah jadi suami istri jangan berhenti pacaran. Nah, tapi pacarannya itu ya itu harus salah satu agenda pacarannya itu bikin anggaran 2 hari sebelum tanggal gajian itu misalnya ya. Ini dapat duit mau dipakai buat apa saja gitu. Nah, itu ya kalau kita membicarakan masalah kadang antara suami istri itu kan tidak bisa terbuka 100% atau belum gitu. Tapi kalau membicarakan sesuatu yang lain yang bukan langsung kasih individunya, membicarakan masalah keuangan anak pelan-pelan, kemungkinan itu bisa mempererat hubungan suami istri hanya dari membicarakan cari solusi problem keuangan. Terima kasih. Ini dari Mbak Mika sebagai perencana keuangan, dari Mbak Vera gitu ya. Semuanya tetap harus membicarakan. Artinya membicara itu dua. Dan dalam Islam juga gitu lah Mbak Modi, bahwa menikah itu bukan hanya mampu secara biologis saja, tapi mampu untuk menafkahi. Oh, itu juga itu ada harus. Kan? Iya, ada. Ini mampu menafkahi tapi uangnya dari orang tua. Tapi dari orang tua gitu. Gimana dong ya? Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam Curahan Hati Perempuan bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Dan kali ini saya akan mengundang sahabat perempuan yang rela berkorban dengan segala sakit nih, di operasi, di bedah plastik demi kecantikan. Saya ingin dengar ceritanya langsung. Untuk itu saya langsung aja mengundang ada Nona yang bisa bergabung bersama kami. Nona, yuk gabung yuk, pengen dengar ceritanya. Yuk, cantik banget. Silakan yuk. Silakan Mbak Nona. Terima kasih ya sudah datangnya. Iya, memang sahabat perempuannya. Kinclong deh. Terima kasih. Senang deh seger-seger pagi-pagi begini ada gini ya. Oke, Mbak Nona, terima kasih untuk datang ke sini dan cerita kenapa berani memutuskan untuk melakukan operasi. Karena dulu tuh orang kalau mau operasi plastik itu ditutup-tutupin, didiem-diemin, tiba-tiba langsung kinclong gitu ya. Sekarang tuh udah bisa ngobrol, bisa apa, kenapa pengen cerita dan gimana bisa beraninya. Coba boleh ceritain dari awalnya. Kalau Nona sih awalnya ke Korea itu operasi cuman untuk mata. Oh, mata. Ini operasinya di Korea? Iya, mata. Jadi di sana di CT scan ini ternyata emang nggak simetris rahangnya. Jadi di laser, dipotong, udah dikeluarin. Dikeluarin rahangnya dari dalam, operasinya di dalam. Jadi rahangnya dipotong. Karena kan memang nggak simetris. Gitu. Oh, hanya disamakan aja, tapi nggak dibentuk terus. Dibentuk sekalian. Gitu. Sama mata karena kan Nona kan suka nulis lagu sampai tengah malam gitu kan, jadi matanya berkantong banget. Jadi itu yang dihilangin sebenarnya. Gitu. Tadinya cuma itu. Terus di scan ternyata nggak simetris, udah sekalian. Gitu. Waktu melakukan itu tuh memang karena tuntutan sebagai public figure, pengen harus cantik, harus tampil sempurna gitu, atau emang ada tadi kan cuma alasannya karena sering nulis sampai tidur malam gitu kan? Nggak bisa dikompres aja ya Mbak? Enggak, pertanyaannya. Matanya soalnya waktu itu memang berkantong banget, memang berkantong, gitu jadi ya, harus dihilangin gitu ya. lemaknya dikeluarin. Sudah sebelum operasi kan kita memang harus ada CT scan segala, jadi kan kelihatan semua tulang-tulangnya, tengkoraknya kayak gitu. Tapi memang keberanian untuk melakukan itu memang secara kebutuhan emang. Iya, itu juga sih. Jadi maksudnya untuk nyanyi kan di kamera kita harus bagus, itu jadi harus menurut Nona harus totalitas gitu loh, harus ditampilin yang sebaik-baiknya. Itu. Baik. Ini yang sebelumnya dioperasi ya. Kamu tuh cantik loh. Apa ya? Matanya aja. Oh, bawahnya yang kantong matanya aja ya yang diilangin ya. Kalau bentuk matanya sih udah cantik ya, udah Korea banget bentuk matanya. Coba lihat lagi dong yang sebelumnya dong, biar pengen tahu yang bentuk yang sebelumnya. Ini yang udah tirus ya, yang sudahnya ya.
Oke, ini yang sebelum? Atau Ini yang udah. Ini udah juga? Oke. Yang Nah, waktu saya tuh nggak punya pengalaman itu ya. Sesakit apakah atau seribet apakah, setakut apakah, deg-degan nggak gitu? Oh iya, jadi pas dari sini sebenarnya udah yakin banget mau operasi. Cuman makin deket-deket waktunya, aduh ini gimana ya operasi apa gimana gitu, karena udah sebelum kesana pun kan udah dibayar, udah di DP. Jadi memang biar pas kesana langsung bisa langsung operasi. Jadi waktunya Tahu tempat di Korea di sana tuh gimana informasinya? aku punya temen di Korea, terus juga sambil cari-cari di internet gitu-gitu, baru dapat udah email-emailan, telepon, udah DP baru kesana. Berangkat ke sana sendiri, ada yang mendampingi? Nggak ada saudara yang nemenin. Tapi deg-degan juga tetap. Awalnya yakin, cuman pas giliran udah deket-deket hari H-nya, aduh gimana ya, operasi nggak ya, tapi udah terlanjur DP, udah bayar, udah ini, ya udah berangkat. Jadi dan waktu di meja operasi gitu deg-degan. Jadi pas datang dicek jantung, segala darah kayak gitu, itu baru mulai berasa, aduh gimana ya, jadi nggak ya. Udah, tapi begitu udah dibius, udah bangun, udah selesai operasinya. Jadi nggak tahu saat dioperasi. Setelah siuman ada kerasa nggak? Justru mati rasa ininya karena kan bius total. Nggak, waktu setelah siuman, setelah dioperasi, setelah siuman terasa beberapa hari gitu pemulihannya? Emang nggak berasa, malah dia biru-biru dan bengkak gitu kan operasinya. Punya fotonya nggak yang habis dioperasi? Nggak ada ya? Ada sih. Yang biru-birunya gitu? Ada. Tapi berapa lama akhirnya? 2 minggu selesai? Kalau bengkaknya itu sebenarnya karena pas di sana aku perginya winter, jadi agak cepet. Jadi balik Indonesia 16 hari, tinggal biru-birunya aja sama bengkak di sini. Sebulan selesai. Cuman pembengkakannya ini memang kata dokternya bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi alhamdulillah hasilnya sesuai. Iya, alhamdulillah nggak ada bekas luka atau apa. Jadi di dalam. Iya, nggak kelihatan apa-apa sih, rapi banget. Di laser. Maaf ya Mbak, saya kepo. Di lasernya di dalam mulut. Jadi bukan di sini, di dalam mulut. Jadi memang di luar nggak kelihatan apa-apa. Enggak. Luar biasa canggih. Tapi menyesal nggak sih setelah dioperasi? Biasanya sih kalau mau nyanyi, maksudnya suka kepikiran juga. Kenapa harus gini ya, gitu, dosa nggak ya, udah merubah bentuk wajah kita dari itu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Cuman kalau Nona lebih ke dijadiin motivasi aja, udah terlanjur operasinya, nggak bisa dibalik lagi. Kerja harus bener-bener lebih keras lagi, biar paling nggak apa yang udah kita lakuin itu nggak sia-sia, itu aja. Baik. Jadi memang sebenarnya ada kegalauan, kegamangan, nanya ini dosa apa enggak dan sebagainya gitu ya. Pasti. Apa emang harus begini atau enggak gitu ya, kayak gitu-gitu. Harus dirubah. Jadi pertanyaan cuma satu nih Mbak Maudi sebetulnya. Gimana? Pasca operasi sama sebelum operasi, perasaan kebahagiaannya meningkat nggak? Gimana? Atau ternyata lebih gak bahagia dibandingkan yang dulu? Atau sama saja sebetulnya? Kalau seneng sih pasti senang. Alhamdulillah. Perasaan kebahagiaan yang dulu sama yang sekarang biasa sama aja gitu? Atau memang lebih tinggi gitu perasaan kebahagiaannya? Lebih tinggi. Lebih pede. Lebih pede aja. Lebih pede, lebih happy gitu ya. Cuman kalau kepikiran nyeselnya pasti ada. Namanya kalau nyeselnya nyesel karena apa? Nyeselnya tuh gini, Nona kan muslim juga. Jadi pasti mikir ngerubah ciptaan Allah ini sampai segitunya buat kerjaan gitu. Iya, nanti nanyanya ke sini kalau gitu ya urusannya gimana gitu ya. Boleh nanya kalau ini gimana operasinya pakai operasi kerudung, langsung virusnya ketutup. Pakai kerudung aja harusnya ya, Bukat ya. Dan dulu saya di sini juga ada dokter bedah plastik ya, dokter Indah ya. Baik, gimana nih kalau untuk operasi itu sebenarnya sejauh mana sih dibutuhkan gitu dan seriskan apa? Ada kondisi-kondisi kita nggak perlukah atau gimana? Ya, memang bedah plastik ini merupakan cabang dari ilmu bedah ya. Saat ini memang sedang booming di masyarakat karena kita ketahui juga dengan perkembangan waktu saat ini seorang tidak saja cukup hanya kualitas dalam hati, kualitas intelektual dan kualitas spiritual saja, tapi secara sosial dan pekerjaan juga dibutuhkan kualitas penampilan fisik. Dan ini memang sudah dibuktikan dengan penelitian, mungkin Mbak psikolog ya, ada penelitian yang sudah dikerjakan di berbagai negara bahwa
orang-orang yang dengan penampilan fisik lebih baik itu dia mendapat kesempatan secara sosial, kultural, semua lebih baik di masyarakat. Jadi memang suatu kebutuhan yang semakin meningkat. Nah, bedah plastik sendiri ada dua sebenarnya, yang sifatnya rekonstruksi dan estetika. Tapi memang di masyarakat yang sangat populer saat ini adalah yang sifatnya estetika. Untuk memenuhi kebutuhan tadi, tuntutan zaman yang sudah berbeda. Dan memang betul bedah plastik itu meningkatkan kualitas hidup, mungkin dikerjakan bukan untuk orang lain ya, tapi untuk diri sendiri. Bagaimana tiap pagi kita lihat di kaca, mungkin dulunya nggak ada kantong mata, sekarang ada kantong mata, terlihat lelah, dan itu buat perempuan mungkin menjadi beban psikologis ya, tiap hari bete aja istilahnya ya. Nah, dengan merubah operasi tersebut, dia juga akan merasa positif terhadap dirinya, tentu terhadap keluarga dan orang-orang di sekitar. Mungkin itu jadi dari dalamnya sendiri. Jadi dua ya, satu memang estetika untuk kecantikan, yang satu lagi rekonstruksi itu kalau memang ada kecelakaan atau apapun yang memang akhirnya harus dibenahi gitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, Mbak Oki, nanti saya tanya ya Mbak Oki ya, gimana, boleh nggak sih sebenarnya, sejauh apa sih gitu ya, nanti kita tanya Mbak Oki. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami mengenai pembahasan operasi bedah plastik untuk sahabat perempuan dalam Curahan Hati Perempuan. Kita ngobrol-ngobrol lagi dalam Curahan Hati Perempuan mengenai operasi bedah plastik. Tadi ada dokter bedah plastik Dr. Eriana, ada Nona yang sudah melakukan operasi bedah plastik. Saya juga mau tahu nih, apa sih pendapat masyarakat mengenai operasi bedah plastik ini? Yuk kita lihatkan sama-sama. Kalau saya sih kurang setuju dengan operasi wajah gitu, karena mungkin bisa membuat cantik sementara, tapi kita nggak tahu efek kedepannya gimana gitu, bisa mengganggu kesehatannya juga. Menurut saya tidak perlu operasi plastik, karena kalau saya secara pribadi ya lebih baik saya make up untuk merubah bentuk. Kan banyak tuh sekarang di YouTube cara merubah bentuk make up, cara olahraga yang baik, itu pasti bisa membuat diri kita lebih tampil lebih cantik dibandingkan kalau kita operasi, resikonya lebih besar. Menurut aku, kita ingin terlihat cantik, lebih baik kita cantikin dulu dalam hati kita. Insya Allah aura itu akan muncul dengan sendirinya. Dan sekarang kan banyak alat-alat make up yang udah canggih, yang lebih bisa membuat kita lebih cantik. Nggak harus operasi plastik, karena operasi plastik itu selain dosa, rasanya juga pasti sakit. Jadi lebih baik kita bersihkan hati kita, insya Allah aura akan keluar dan lebih cantik. Kalau misalkan buat operasi, kadang kita suka tergiur ya, suka misalkan ibaratnya misalnya hidung kita aduh nggak mancung, jadi kepengen dimancungin gitu. Cuman suka mikirin aduh dosa nggak ya gitu. Tapi kalau menurut aku sih itu kayak tandanya kayak nggak mensyukuri apa yang dikasih sama Tuhan kita gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih sebaiknya sih kalau bisa jangan operasi. Kenapa sih kok semuanya pada nggak setuju operasi? Nggak apa-apa, operasi aja satu kayak gitu ya. Saya tapi mau tanya sama Mbak Nona, waktu mau melakukan operasi izin sama orang tua kah? Mereka semua setuju kah? Punya pacar nggak? Waktu itu pacar juga setuju apa enggak? Gimana tuh? Waktu itu mama ngelarang. Jadi Nona ngebujuk, "Ma, ini udah canggih kok, nggak kayak yang dulu-dulu gitu, pakai sakit segala macem, udah pakai laser segini." Cuma mama sebenarnya nggak setuju. Sampai akhirnya mau deket berangkat, baru ya udah dikelasin aja, karena anaknya juga udah urus visa udah jadi, bayar juga di sana udah bayar. Jadi ya udah nggak apa-apa, udah nanti mama doain aja. Tapi mama nggak bisa nemenin waktu itu. Itu sempet gimana ya, maksudnya kok mama nggak nemenin gitu kan. Terus pas giliran pulang dari sana, harusnya kan mana ini yang masih bengkak waktu itu, biru-biru. Bukannya orang bilang cakep abis operasi, malah kok malah bagusan aslinya gitu. Jadi kan kebayang ya, iya, kita udah dioperasi kan, udah sakit segala macam, pengennya begitu keluar, aduh Nona cantik banget harusnya gitu ya, maunya kan gitu ya pas lihat, aduh kenapa biru-biru, iya, balik dari sana malah kok malah bengkak sih, kok malah gemukan, malah pipinya gimana gitu. Jadi kan sakit hati gimana gitu, masih udah ngeluarin duit banyak, jauh, alasan terlanjurnya besar lagi tadi. Bujuknya susah lagi, mamanya tuh sampai berbulan-bulan juga dibujukinnya, soalnya udah pergi ke sana malah bukan dibilang cantik, bagus, malah bagusan aslinya gitu. Jadi kan nyesel juga. Bagusan aslinya gitu. Iya, cuman mau gimana dong, masa kita harus operasi lagi gitu kan. Tapi kalau buat sendiri nggak apa-apa kan, merasa ada perubahan? Iya, kalau lagi ngaca iya. Cuman kalau
omongan orang. Kadang-kadang kan kita dengerin juga, maksudnya cuek, orang ini bagus kok kelihatannya di kaca, ini bagus kok di TV misalnya. Tapi orang-orang banyak yang bilang juga, orang dulunya juga udah cantik di Twitter, gitu kan. Komentarin gitu, di Facebook gitu maksudnya, aduh nih udah jauh-jauh kok malah kayak gini sih. Jadi menyesal gak sih? Nyesel, maksudnya gimana ya? Ketawa. Oke. Misalnya cakapan yang dulu. Enggak, beda. Manis, ini menghibur. Iya kan, maksudnya kalau sebelumnya itu kan memang cantik tuh dari hati dan manis gitu. Tapi kan memang ada standar yang namanya orang cantik ya, Dokter Eriana. Hidung kudu mancung, ini tirus, pipi ini gitu kan. Itu ada apa namanya ya, Dok, kayak prototip standar cantiknya tuh seperti itu. Padahal mas semua orang juga pasti ada kecantikan sendiri-sendiri. Saya mau nanya sama Mbak Oki dulu. Cantik kok, Mbak. Sekarang apa yang difoto tadi? Jujur, gimana? Mana yang sebelum apa yang sesudah? Enggak, sekarang cantik. Ayo Mbak Oki. Mengenai operasi plastik nih, mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita bersama. Mohon maaf, ini dari ayat Al-Quran ya. Di surat An-Nisa 119 Allah berfirman, di situ dijelaskan bahwa setan itu menyesatkan manusia dengan cara memberikan angan-angan kosong. Salah satunya adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa itu adalah bisikan-bisikan setan supaya ia merasa tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Boleh nggak sih operasi plastik? Boleh loh, boleh. Kan tadi ada dua, tadi dokter sudah jelaskan, ada rekonstruksi, dan kemudian ada untuk estetika, untuk kecantikan. Yang boleh ini kalau dia kecelakaan, hidungnya sampai hilang ya, hidungnya hilang misalnya, atau hidungnya bengkok gitu ya, atau misalnya dari kecil lahir kan ada yang, mohon maaf nih, ada yang mulutnya agak sumbing gitu ya, kemudian akhirnya diperbaiki supaya bisa, kalau pakai behel boleh nggak gitu ya, misalnya giginya berantakan, kan kalau gigi berantakan itu makannya jadi susah, mungkin ngunyahnya jadi susah, jadi silahkan saja dengan tujuan supaya kembali lagi dalam keadaan yang sewajarnya gitu. Jadi kalau ada yang kecelakaan misalnya apa nih, kakinya nggak ada, mau tambah kaki palsu, boleh nggak? Boleh, karena itu membantu dia dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin luka bakar ya, Dok, luka bakar. Itu juga kan soalnya. Boleh. Jadi pernah ada pemuda di zamannya Rasul itu ketika perang tuh hidungnya hilang gitu, bukan hilang ya, hidungnya rusak gitu. Kemudian pada akhirnya diberikan, karena laki-laki nggak boleh pakai emas kan dalam Islam kan, akhirnya sang laki-laki ini pakai perak. Ketika pakai perak ternyata hidungnya makin rusak. Jadinya kalau pakai emas gimana? Kalau untuk kasus khusus ini, untuk khusus kasus ini boleh gitu. Jadi untuk cacat atau menyembuhkan luka itu boleh, tapi untuk kecantikan apapun alasannya itu tidak diperbolehkan sampai alasannya. Tapi kan aku mau membahagiakan suami, tetap itu tidak diperbolehkan. Tapi kan aku mau kelihatan muda, justru ubanmu tidak boleh engkau cabut. Kenapa? Karena itu pengingat kematianmu. Justru keriput-keriputmu jangan engkau hilangkan. Karena memang itu sunatullahnya, sudah waktumu untuk keriput-keriput terlebih dahulu. Ini ada hadis yang menjadi pengingat bagi kita semua, menjadi nasihat untuk diri saya pribadi. Allah saja melaknat orang-orang yang membuat tato di badannya, ya, yang membuat, bahkan yang minta ditato, orang-orang yang ini perempuan-perempuan suka lakukan. Ini saya juga berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti ini, menghilangkan bulu-bulu di mukanya. Contoh, mencukur alis, mencabut alis. Itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meminta kekuatan kepada Allah untuk berlindung supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Hal kecil begitu saja Allah laknat, kata hadis Rasulullah SAW, apalagi hal yang lebih besar daripada itu. Ya, jadi benar-benar Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang secantik-cantiknya kok. Tapi saya tuh sinus loh, hidungnya tuh bengkok. Udah 2 dokter tuh semua THT bilang harus dioperasi biar sinusnya sembuh gitu. Di dalamnya tuh bengkok gitu. Apa kan itu untuk nggak mau kan? Ayo udah nggak mau. Saya takut. Mbak mau di persepsi cantiknya ini yang mesti dibenahi. Betul tadi kata dokter bahwa cantik memudahkan kehidupan seseorang. Secara sosial dia lebih disenangi. Dalam karir dia lebih mudah naik tingkatannya. Tapi tadi cantik itu sendiri adalah harmoni. Harmoni antara apa yang dia hayati tentang dirinya dan apa yang dia punya dari dirinya. Dan ini kalau tadi kita udah merasa sebetulnya cantik nih, tapi selalu berkaca, kayaknya ada yang kurang, pengen dibenahi, jangan-jangan ada gangguan BDD, body dysmorphic disorder, terganggu memang penghayatan tentang dirinya. Jadi maunya operasi terus akhirnya edik ada kecanduan. Jadi penghayatan cantik dari dalam. Cara cantik kayak Mbak Vera, senyum terus. Iya, senyum terus. Terima kasih. Aduh, GR deh pagi ini beneran. Tapi ya Dok, saya minta pendapat dari dokter juga ya. Sebenarnya gimana sih urusan kecantikan ini dan sejauh mana yang bisa, mana yang enggak? Apakah kalau dokter bedah plastik ya hayu kita hajar semua, kita bikin cantik, atau memang ada batasan-batasannya
ya. Nanti bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sesaat lagi. Seru sekali ya pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai bedah plastik gitu ya, yang sudah disampaikan. Nanti saya mau tanya sama dokter bedah dulu nih. Dok, ada nggak sih batasan-batasannya untuk kita melakukan operasi plastik seperti Mbak Vera bilang, ternyata ada juga kecenderungan yang emang bolak-balik pengen dioperasi aja, nggak cantik-cantik gitu rasanya. Gimana dok? Jadi bedah plastik itu aman selama dilakukan dengan baik tenaga ahlinya. Tapi memang ada beberapa batasan yang kita panut ya. Jadi contohnya batasan fisik. Jadi semua pasien dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan, misalnya penyakit jantung yang berat, itu tidak akan kita lakukan karena tujuannya kan meningkatkan kualitas hidup, tidak mau membahayakan kehidupan pasien tersebut. Terus yang kedua yang tadi disebutkan, jadi memang 10% dari pasien yang datang ke bedah plastik itu menderita body dysmorphic disorder. Jadi dia tidak akan pernah puas dengan hasil. Nah, di sini tugasnya bedah plastik itu untuk mendeteksi ini secara awal. Jadi supaya menghindari pasien-pasien yang tidak kurang puas tadi. Jadi nggak semuanya langsung dikerjakan. Tidak semua, tidak semua. Jadi memang seleksi di awal tuh sangat penting. Baik, terima kasih ya dokter. Nona, sekarang tadi ada beberapa masukan juga dari Twitter, ternyata lebih suka ya, orang kan bisa punya pendapat ya, ternyata lebih suka, lebih cantik, lebih manis sebelum dioperasi. Sebenarnya bikin down karena udah jauh-jauh ke sana usaha mau mempercantik kok malah hasilnya. Tapi ini bagus, cuman orang-orang lebih suka yang bagus, sebelumnya gitu. Cuman buat Nona, yang pasti ini udah kejadian, udah dilakuin, nggak mungkin balik lagi. Nona jadiin motivasi. Jadi udah terlanjur diginiin, yang sekarang Nona lakuin, ya udah lakuin kerjaan, kerja keras biar semua yang udah usaha dilakuin ini nggak sia-sia. Pantas dari situ pesonanya. Penting bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bertobat semuanya karena kita punya dosa pada Allah. Dari situ pesonanya Mbak Maudi. Perubahan motivasinya tadi. Itulah inner yang terpancar yang kita lihat dari tadi. Emang udah manis ya. Ada pesan yang mau disampaikan ke sahabat perempuan? Oh iya, gini, karena Nona udah pernah ngalamin, udah ngejalanin operasi, jadi buat perempuan-perempuan di rumah yang mungkin kurang suka hidung, bibir atau apapun di wajahnya atau bahkan di tubuhnya, mungkin sebelum ngelakuin operasi pikir-pikir dulu lebih matang, dikonsultasi ke keluarga, ke dokter surgery-nya. Jadi biar kedepannya mungkin kita bisa menghindari hinaan itu tadi yang mau cantik untuk persiapan mental. Iya, mental sebetulnya. After justru after ini yang kita ngadapinnya gitu. Banyak yang ngejudge di luar sana, kita maunya cantik kok malah dihina atau apa gitu. Jadi dipikirin dulu matang-matang. Karena bukan biaya yang kecil juga, dipikirin matang-matang. Juga masalah risiko kesehatan juga ya. Terima kasih Mbak Nona. Untuk Gita gimana, Mbak Vera sudah beres? Satu saja deh, karena udah cerai juga jadinya ya. Next time, lain kali kalau menikah pastikan bukan untuk menghindari sesuatu, tapi untuk mendekatkan Anda dengan pasangan karena cinta dan ingin menjadi diri yang lebih baik. Kita ingat ada satu motivasi di surat An-Nur 26, perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik, perempuan keji untuk laki-laki keji. Kalau mau dapat baik, kitanya baik dulu. Baik, semoga baik ya. Semoga udah ada anak, udah punya alasan untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih semua untuk Mbak Vera, Nona, Gita, juga Mbak Oki dan semua. Ini pakar keuangan kita, Mbak Mikerin, terima kasih. Dokter Erniana, makasih juga ibu-ibu semuanya. Dan tentunya sahabat perempuan yang sudah setia bersama kami selama ini dalam Curahan Hati Perempuan. Kita akan bertemu lagi Senin sampai Jumat depan ya. Tetap jam 9 sampai jam 10. Kami pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk berdiri yuk, salam-salaman yuk. Terima kasih. Thank you ya.